Pemirsa, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI resmi memecat pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Pemecatan dilakukan setelah STY melatih Timnas sekitar 5 tahun. PSSI resmi mencopot pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Pemecatan pelatih asal Korea Selatan ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin siang. Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada STY. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi, dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Sementara itu, melalui manajer Timnas Indonesia Sumarji, Shin Tae-yong menerima keputusan PSSI memecat dirinya dan tetap berharap Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Shin Tae-yong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Shin, mudah-mudahan Timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu aja. Diketahui Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia sejak Desember 2019. Di bawah asuhannya, Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan. Di antaranya meningkatkan ranking Indonesia di FIFA dari peringkat 173 dunia, kini Indonesia berada di posisi 127. Terima kasih Coach Shin Tae-yong. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait keputusan PSSI yang mencopot Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Garuda, kita akan membahasnya bersama Bung Kusneni selaku pengamat sepak bola Indonesia. Salam olahraga, Bung Kus. Salam olahraga, Jaya Geta. Terima kasih sudah hadir bersama kami di iNews Siang. Nah, Bung Kus, ini terkait dengan spekulasi pencopotan Shin Tae-yong akhirnya ini terjawab. Tentunya ada pro kontra di masyarakat. Ada yang mengatakan ini momennya belum tepat, tapi ada yang juga mengatakan bahwa ini adalah salah satu cara agar kita bisa lolos kualifikasi Piala Dunia. Dari Bung Kus sendiri melihat keputusan PSSI ini bagaimana? Iya, saya selalu mengatakan bahwa pelatih itu setiap saat kontraknya bisa diberhentikan sesuai dengan keinginan pihak pemberi pekerjaan. Itu tidak hanya berlaku di tim nasional, tapi juga di level klub ya. Yang penting kalau bagi pelatih itu ketika pemberi kerja menganggap bahwa kinerjanya tidak maksimal atau waktunya sudah cukup, dia diberhentikan, itu hak-haknya dipenuhi. Dan itulah yang terjadi sekarang. Shin Tae-yong menerima karena memang dia sadar bahwa sebagai pelatih setiap saat bisa diberhentikan. Tergantung pihak pemberi kerja, dalam hal ini PSSI, menilai kebutuhan terhadap pelatih tersebut seperti apa. Dan tampaknya PSSI melihat bahwa saat ini kebutuhannya bukan lagi figur seperti Shin Tae-yong, tapi figur yang lain. Jadi sebetulnya dalam
dalam hal pergantian ini sebetulnya hal yang lumrah saja terjadi. Cuma mungkin persoalannya seperti banyak dirasakan oleh para pecinta sepak bola Indonesia, saat ini kan kita sedang memasuki fase yang sangat krusial dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia. Kita sedang menghadapi 4 pertandingan yang sangat penting, yang membutuhkan fokus, yang membutuhkan soliditas supaya tim ini bisa menatap 4 laga terakhir itu dengan baik dan berhasil meraih 2 kemenangan di kandang supaya peluang kita lolos ke putaran keempat atau bahkan lolos langsung itu tetap terbuka. Nah, dengan adanya perubahan ini kan publik menjadi risau. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah publik ini hanya merasa risau. Apakah nanti pelatih baru bisa melanjutkan tren yang positif ini atau bisa mengangkat tim ini lebih baik lagi? Kan itu yang dirisaukan. Karena perubahan ini kan tidak otomatis, tidak bisa memberi kepastian akan terjadi perubahan yang positif. Perubahannya bisa saja lebih positif, tapi pada saat bersamaan tidak mustahil juga bisa berbelok ke arah yang lain. Itu yang dikhawatirkan oleh publik itu sebetulnya. Tadi Bungkus mengatakan bahwa timnas saat ini membutuhkan ada kebutuhan sosok figur pelatih yang mungkin belum ada dalam Coach Shin Tae-yong. Kalau menurut Bungkus sendiri, sebenarnya sosok pelatih seperti apa yang kalau lihat dari prestasi kita ini cocok untuk melatih timnas? Iya, secara kinerja sebetulnya Coach Shin Tae-yong kan sudah menunjukkan hasil yang positif ya. Perjalanan timnas U23 di kualifikasi menuju Olimpiade juga sangat bagus. Di timnas senior juga sangat bagus dengan mencapai putaran ketiga yang tidak dicapai oleh negara-negara Asia Tenggara yang lain. Tapi tampaknya PSSI menganggap bahwa kinerja itu tidak cukup. PSSI mungkin menginginkan pelatih yang punya kemampuan lebih dari itu, yang lebih bisa berkomunikasi dengan federasi, yang lebih bisa berkomunikasi dengan pemain, yang lebih mampu atau lebih fasih berbahasa lokal atau berbahasa Inggris sehingga tidak terlalu bergantung kepada penerjemah, atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang saat ini kualifikasinya tidak terpenuhi oleh Shin Tae-yong. Itulah sebabnya kemudian PSSI memutuskan untuk mengambil pelatih lain yang dianggap lebih mampu, lebih memiliki kualifikasi, dan berdasarkan realitas bahwa sebagian pemain timnas senior saat ini banyak yang bermain di Liga Belanda, terutama pemain-pemain seniornya, pemain-pemain starternya, maka PSSI kemudian memutuskan mengambil pelatih dengan latar belakang dari Belanda. Ya itu hal yang lumrah juga sebetulnya, tidak ada hal yang istimewa. Problemnya cuma itu tadi, apakah ini keputusan yang tepat dilakukan saat ini? Apakah tidak perlu menunggu sampai kualifikasi selesai? Itu aja persoalan. Apakah dinamika yang terjadi, terutama terkait dengan kekalahan Indonesia dari China pada kualifikasi Piala Dunia 2028 dan juga Filipina pada Piala AFF ini juga menjadi penyebab pemecatan Coach Shin Tae-yong? Kalau bicara AFF itu kita harus memisahkannya dengan timnas senior ya. Karena AFF itu kita turun dengan materi pemain yang bisa dibilang masih sangat muda ya. Jadi kalau dikatakan level tim nasional itu ada tim nasional lapis pertama, lapis kedua. Nah yang kemarin main di AFF itu mungkin lapis yang ketiganya. Karena sebagian besar pemainnya masih sangat muda. Dan mereka bukan disiapkan untuk berprestasi di AFF, tapi disiapkan untuk disebut oleh PSSI kan regenerasi. Saya lebih menyebutnya sebagai upaya untuk memperpanjang stok pemain tim nasional untuk memperlebar kedalaman skuad. Dan itu tidak salah juga karena memang tim ini juga punya target yang lain yaitu tampil di SEA Games nanti. Jadi sebetulnya dari segi pencapaian mungkin memang tidak tercapai target lolos ke semifinal, tapi tim ini sebetulnya tampil sudah lumayan baik ya. Artinya kita sudah mendapatkan pemain-pemain muda yang bisa memberi harapan ke depan bisa menjadi bagian dari timnas senior. Karena banyak yang main itu pemain yang baru menjalani debut di timnas senior. Nah mungkin persoalannya adalah waktu melawan China. Jadi dalam kualifikasi itu memang tidak semua pertandingan itu berjalan sesuai dengan keinginan kita ya. Tidak semua pertandingan itu hasilnya sesuai dengan harapan kita. Memang kita kalah lawan China, tapi kan kita juga mampu mengalahkan Arab Saudi. Dan itu yang membuat peluang kita lolos kan masih terjaga. Baik. Bungkus, ini ramai dibicarakan bahwa Patrick Kluivert ini digadang-gadang akan menggantikan Shin Tae-yong. Ini bagaimana Anda melihat? Apakah ini sudah cocok dengan yang tadi Anda sampaikan bahwa kita butuh pelatih yang mungkin bisa berkomunikasi dengan sebagian besar timnas? Iya, harapan saya seperti itu ya. Apalagi sekarang kabarnya PSSI tidak hanya mendatangkan Patrick Kluivert, tapi juga sekaligus mendatangkan direktur tekniknya, Louis van Gaal. Kalau itu terjadi itu sangat bagus. Karena memang kemarin salah satu kesulitannya Shin Tae-yong itu kan dia tidak punya direktur teknik yang definitif ya. Karena ada Coach Indra yang sebelumnya jadi direktur teknik tapi kemudian juga fokus menangani tim kelompok usia yang lain. Jadi Shin Tae-yong itu kemarin pekerjaannya cukup banyak, tidak hanya sebagai pelatih kepala, tapi urusan
pengembangan sepak bola Indonesia di level tim nasional keseluruhan, dia juga ikut bertanggung jawab karena direktur tekniknya tidak ada. Nah sekarang kalau benar ada direktur teknik Louis van Gaal, apalagi seorang pelatih sekaliber beliau ya, Louis van Gaal itu tentu sangat baik. Nah kehadiran Louis van Gaal nanti akan membantu Patrick Kluivert untuk menangani beberapa persoalan yang memang tidak bisa ditangani oleh pelatih timnas senior. Karena tugasnya sudah sangat berat. Mudah-mudahan dengan latar belakang yang sama-sama dua-duanya dari Belanda, dan pemain timnas pun banyak yang berlatar belakang Belanda, hasilnya nanti bisa positif buat timnas Indonesia. Baik, nah ini kurang lebih 2 bulan lagi untuk menuju ke laga selanjutnya. Apakah dengan waktu ini merupakan waktu yang ideal untuk pelatih barunya nanti mempersiapkan Indonesia di laga selanjutnya? Jadi yang perlu dipahami bahwa tim nasional itu pengelolaannya berbeda dengan klub ya. Kalau untuk ukuran klub 2,5 bulan itu sangat lumayan ya bagi seorang pelatih untuk memahami, untuk membentuk gaya bermain, untuk menjelaskan kepada pemain apa yang dia inginkan, konsep bermainnya nanti akan seperti apa, pemain akan punya waktu untuk memahami. Tapi kalau tim nasional itu berbeda Mbak. Tim nasional itu meskipun waktunya 2,5 bulan, tapi sebetulnya pertemuan antara pelatih dengan pemain itu lebih terbatas. Karena pemain tim nasional itu hanya berkumpul menjelang tim nasional bertanding. Selebihnya waktu dia bersama klub. Jadi kalau nanti kita bermain bulan Maret, pelatih tim nasional itu punya waktu hanya mungkin 3-4 hari atau paling lama seminggu bertemu dengan pemain-pemain, dan dia harus menjabarkan konsep bermainnya, gaya yang dia inginkan, system of play-nya seperti apa. Nah itu waktunya akan terbatas, paling lama seminggu, bahkan mungkin kurang. Karena perjalanan dari Eropa ke Indonesia itu, ke Australia, bahkan pertandingan pertama kan lawan Australia, itu bisa hampir sehari, bisa 18-24 jam. Dan itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih. Cuma sekali lagi saya berharap dengan latar belakang pelatih yang berasal dari Belanda, kemudian juga pemainnya banyak yang punya kultur sepak bola Belanda, problem keterbatasan ini mudah-mudahan bisa teratasi. Kita tetap mungkin seperti yang saya bilang berkali-kali, kita berbeda pandangan tentang pemberhentian Sintayong. Banyak yang berbeda pandangan, tapi soal tim nasional kita harus satukan pikiran, satukan tujuan bahwa kita tetap Baik, Bungkus. Harap timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Bungkus, lantas dengan waktu yang terbatas itu, masukan Anda kepada pelatih baru, apakah mempertahankan, melanjutkan yang sudah ada, yang sudah dibentuk Sintayong, atau melakukan perubahan besar dari segi teknik ataupun pemain? Ya, yang pertama komunikasi. Pelatih baru nanti harus banyak berkomunikasi dengan anggota manajemen tim yang sebelumnya sudah menangani tim ini ya. Itu ada Pak Sumarji sebagai manajer, ada asisten pelatih Coach Nova, dan asisten-asisten yang lain harus banyak berkomunikasi. Karena mereka yang selama 4 tahun lebih ini mendampingi Sintayong ini sudah paling paham tentang pemain ya. Yang kedua, soal pilihan pemain ini kan menjadi sangat subjektif ya. Pelatih itu kan punya pertimbangan dan kriterianya sendiri. Ya mudah-mudahan pelatih bisa melanjutkan apa yang sudah diwariskan oleh Sintayong dan jajaran pelatih lainnya. Baik, terima kasih Bungkus. Semoga keputusan yang sudah dibuat ini nantinya membawa harapan baru dan juga prestasi baru bagi timnas Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut keputusan menyelesaikan kontrak Sintayong sudah dipertimbangkan sejak lama. Menurut Erick, rencana pemecatan sudah dipikirkan sebelum melawan tim China di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga 15 Oktober 2024 silam. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Ya, cuman waktunya terlalu mepet waktu itu. Waktunya terlalu mepet, dan ya yang terbaik ya hari ini. Karena kita masih punya waktu hampir 2,5 bulan untuk persiapan. Karena saya juga tidak mau ya mengambil sebuah keputusan yang membuat tentu keadaannya tidak baik. Nah, cuman dengan segala evaluasi perhitungan, waktu 2,5 bulan ini cukup. Ya, tidak tergesa-gesa hanya pada saat waktu dinamika yang terjadi Indonesia lawan China.